Sampai jumpa lagi bersama saya, Wahyu Talent. Saya ingin membagikan cara merakit inverter. Nah, kebetulan di sini ada pesanan inverter dari customer, jadi sudah selesai. Jadi saya akan merangkai sekalian ngetes sampai hidupnya. Lalu nanti untuk kedepannya akan saya bagikan juga bagaimana cara merakitnya seperti ini. Yang dari belum jadi sampai merakit, karena untuk merangkai yang di sini ini memerlukan banyak waktu. Jadi ini belum, karena ini untuk persiapan. Untuk yang kecilnya ini nanti untuk box yang kecil, karena yang konsep terbaru ini kita bikin dengan box besi, karena kita sudah ada alat untuk bikin boxnya. Nah, ini alat ini bikinan sendiri untuk bikin box besinya, untuk menekuk-nekuk platnya seperti ini. Nah, jadi ini pakai alat ini, dan bagaimana cara bikin alatnya pun nanti akan saya bikinkan videonya. Oke, langsung saja. Jadi di sini tahap awal saya akan menyusun seperti apa nanti desainnya. Ini karena sudah saya pasang bautnya, udah dimal dari sebelum merakit komponen seperti ini. Nah, langsung kita akan tes, kita akan mendesain terlebih dahulu bagaimana posisi desainnya nanti pas. Nah, ATS ini nanti gunanya dia apabila inverter ini difungsikan untuk prioritas. Jadi apabila inverter ini nanti habis tegangan baterainya, dia inverter akan mati. Saat inverter mati, dia akan beralih ke PLN secara otomatis tanpa harus kita naik turun MCB. Itu gunanya ATS. Saya akan rancang terlebih dahulu posisi-posisinya seperti apa. Ini juga ada trafonya seperti ini. Trafonya juga baru jadi. Depannya juga saya akan bagikan bagaimana cara menggulung trafo donat seperti ini. Ini inverter sebenarnya pesanannya untuk kapasitas 5000 watt. Jadi trafonya memerlukan trafo yang besar seperti ini. Ini pun saya menggunakan tembaga yang diameternya 3 mili, murni tembaga. Jadi untuk supaya trafo tidak panas seperti ini masih ada bahan yang belum sempat kita gulung. Nah, mungkin kedepannya saya akan bagikan bagaimana cara menggulungnya dan rumus-rumus hitungannya. Oke, sebelumnya saya juga menyapa untuk Mas Iwan yang mesen inverter sama saya. Ini proses perakitannya Mas, inverternya. Jadi ini baru mau kita rakit semua, karena rakitan untuk modul kitnya juga baru selesai. Ini baru untuk mendesain bagaimana nanti posisinya supaya manis dilihatnya. Nah, di sini ada MCB DC dengan MCB AC. Mungkin nanti di sini saya akan pasang. Nah, lalu di sini karena permintaannya, apabila inverter ini hidup, saat baterainya habis dia akan mati atau off secara otomatis, mati sendiri. Lalu PLN akan membackup. Saat PLN membackup, nanti PLN akan mencharging ke akinya. Jadi di sini gunanya saya pasang otomatis. Saya juga sudah menyediakan relay. Nah, di sini saya ada relay dengan merek Omron, relay MK2P. Nah, ini nanti untuk sebagai switchnya atau kontaknya. Nah, mungkin nanti saya desain ini pasangannya di sini. Ini untuk inputan baterainya. Ini saya memerlukan inputan output dari inverter dan input dari PLN. Nah, jadi ini sebelum nanti masuk ke dalam box sebelah sana itu, ini akan saya uji coba di sini terlebih dahulu. Apabila rasanya sudah sesuai seperti permintaan, baru nanti kita akan masukkan ke dalam box. Nah, ini untuk pengunci-penguncinya nanti. Oke, langsung saja. Jadi di sini langkah awal saya akan mengukur mana-mana aja posisi-posisi yang akan kita bikin dudukan baut. Tandain terlebih dahulu seperti ini. Nah, lalu di sini nanti untuk output dari trafonya, di sini akan saya tambahkan kapasitor. Ini kapasitor ini nanti fungsinya
Ini untuk feedbacknya ini kapasitor ini saya cukup menggunakan 2 mikro 450 volt. Ini kita lepas saja terlebih dahulu trafonya. Untuk yang satu lagi ini saya menggunakan LCB DC. Oke. Jadi kenapa ini saya pakai 4? Ini untuk terminal aki. Lalu yang ini untuk input dari PLN. Ini gunanya arus untuk membackup. Lalu yang ini output ke beban atau ke beban instalasi rumah. Terminal kabelnya seperti itu. Nah, setelah masuk kunci, nanti ini supaya tidak lari kanan kiri kita kasih penguncinya seperti ini. Oke. Ini output trafo, karena ini nanti jadi prioritas, jadi dia akan masuk ke sistem ATS. Tapi mungkin nanti saya belum langsung menggunakan ke ATS, tapi saya akan menguji coba mengetes hidup inverter ini terlebih dahulu, baru nanti saat perangkaian ke ATS -nya. Nah, jadi ini kapasitor gunanya untuk feedback. Nah, ini nih langsung masuk ke sistem ATS. Jadi langsung akan saya sambung. Jadi untuk memastikan ambil untuk pasanya atau setrumnya masuk. Ini ke jalur yang di sini. Ini ada tulisan 1. Nah, di sini N itu tandanya netral. Ini arus. Karena trafo ini gulung sendiri, jadi kita bisa tahu mana yang netral, mana yang pasang. So kita akan bikinkan soket. Lalu kita akan masukkan ke pasanya. Di sini ada angka 1. Lalu kita akan pasang kabel netral. Jadi untuk kabel netralnya ini sengaja saya kasih warna biru supaya sesuai standar dari PLN. Kalau untuk kabel netral dia warnanya biru. Biasanya untuk jalur setrumnya umumnya kalau PLN itu dikasih warna hitam atau coklat. Biru ini sebagai pasang. Kalau di sepeda motor tuh sama seperti sepeda motor Honda. Jadi untuk warna kabel hitam itu sebagai setrum. Jadi seperti ini cara penyambungan kabelnya. Kita akan pasang dari trafonya ini untuk trafo. Lalu di sini saya akan menggunakan induktor. Jadi fungsi dari induktor supaya makan arusnya tidak terlampau besar. Kita pasang tutupnya.
setelah bagian sini sudah mulai nampak rapinya, kita akan coba menghubungkan outputnya. Jadi kita ikuti untuk pasanya, kita ikutin di bagian pasar sebelah sini. Ini untuk pasanya cukup disolder seperti ini. Ini untuk out ke beban. Pasa ini untuk yang keluarnya di tanda nomor 2, lalu yang di sini digabung dengan yang di sebelahnya yang di tanda nomor 2 juga. Kita akan potong kabelnya. Kita masukkan yang pasang di bagian di sini. Di sini untuk yang R nih, di sini N, sini R. Apabila strom dari inverter yang jadi prioritas, maka output yang keluaran inverter ke beban itu masuk di N. Tapi apabila inverter sekedar untuk membackup, itu output yang keluar dari trafo inverter nih masuk ke bagian R. Jadi karena ini yang untuk jadi prioritas, maka kita masukkan ke yang dari N-nya. Jadi apabila saat baterai dari inverter habis, inverter akan off, lalu PLN langsung membackup. Nah, di sini karena sistem ATS. ATS ini bisa disetel sistem manual atau otomatis. Gitu. Nah, langsung kita akan sambung kabelnya seperti ini. Jadi yang pasang ketemu di R nomor 2. Seperti ini cara pemasangannya. Output keluar dari trafo masuk ke ATS. Apabila inverter untuk jadi prioritas, maka masuknya ke yang bagian N. Tapi kalau inverter untuk membackup pada saat mati lampu, inverter yang hidup, output dari trafo masuk ke posisi R. Lalu untuk yang beban keluarnya, nah ini kita bikin satu lagi kabel untuk beban keluarnya. Jadi untuk yang output beban ini kita akan sambung ke dari yang pasang warna hitam ini, nanti masuk ke CB terlebih dahulu baru ke luar. Nah, lalu yang ini kita masukkan ke CB yang satunya lagi, yang CB paling pinggir. Saja di bagian N, dia bebas mau di N bisa, di R juga bisa. Nah, digabung seperti itu posisinya. Jadi setelah tersambung seperti ini, untuk groundnya saya akan ambil nanti lewatkan di sini. Jadi ini nanti untuk netralnya. Oke, setelah kita pasang kabel netralnya, lalu untuk menghubungkan kemari ini nanti pakai terminal lagi. Kita ukur terlebih dahulu. Untuk pasanya yang dari CB-nya nih, nah ini kita akan sambung juga. Yang untuk pasa, untuk yang nancap ke CB tidak perlu dikasih terminal, cukup supaya kabelnya tidak memecah. Di sini cukup kita solder saja. Sebenarnya bebas mau CB yang sebelah sini, karena salah satu CB ini dari inverter, ini untuk dari PLN. Karena gunanya untuk nanti, karena akan dihubungkan ke sistem otomatis.
Oke sahabat YouTube, jadi sementara ini sudah terpasang semua. Lalu saya akan menyelesaikan yang bagian di kit inverter. Nah, di sini saya akan membuat kabel jalur feedbacknya. Jadi akan saya ambil kabelnya terlebih dahulu dan terminal-terminalnya. Oke, jadi untuk jalur feedbacknya ini akan saya pilih kabel warna yang biru dan coklat. Ini supaya untuk memudahkan saat melacak atau membaca di mana yang menjadi trouble. Ini terminalnya nanti. Jadi di sini nanti juga ada untuk membaca volt reset. Dia mengarah ke arah lubang yang ada lubang belakang seperti ini. Ini sudah lumayan kuat. Kita akan tancapkan ke sini. Ini jalur feedback. Ini untuk feedbacknya ini ngikutnya ke jalur output dari trafonya. Lalu akan saya pasang terminalnya supaya dia rapi. Ikutkan dari output trafonya. Ini bebas bolak-balik, nggak jadi masalah. Sekarang kita akan ngetes atau menguji inverter ini. Kebetulan ini kipasnya itu nanti masuknya ke box ini. Nah, jadi di boxnya sini sudah saya pasang kipas. Jadi untuk sementara ini ada kipas ini akan saya uji coba. Nah, kipas ini nanti fungsinya sistemnya auto, dimana saat modul kitnya ini sudah panas tinggi, dia kipas akan hidup secara otomatis. Untuk memastikan kipasnya ini berfungsi atau tidak. Nah, lalu di sini untuk saklar on off-nya, pasang saklarnya ini untuk tes tombol on off-nya. Nah, tanda-tanda seperti ini kita pasang gunanya apabila ada problem, teknisi yang menangani dia tahu cara membacanya, jadi biar tidak sulit. Yang bagian sini untuk jalur backupnya atau saat inverter mati, atau ya kalau yang jadi prioritasnya dari PLN, itu nanti kita akan sambung lagi. Tapi untuk saat ini kita akan menguji atau mengetes inverternya hidup atau tidak. Dan juga di sini yang perlu diingat, mungkin ada juga sahabat-sahabat YouTube kita yang pernah rakit inverter seperti ini, tapi dites dia tidak hidup. Karena di sini modul kit inverter ini dia menggunakan mainboard EGS 002. Fungsi dari mainboard EGS 002 itu untuk merubah gelombang arusnya itu supaya menjadi arus pursin back seperti gelombang listrik PLN. Tapi sebelum saya memasang modul EGS 002-nya, saya akan memastikan dulu rangkaian ini sudah normal. Jadi karena di sini untuk memastikan rangkaiannya normal apa tidak, itu tergantung nanti kapasitas baterai atau aki yang akan dipakai. Karena untuk inverter ini speknya banyak variannya. Dia bisa digunakan dengan input 12 volt, 24 volt, 36 atau 48 volt. Itu tergantung kita mau pakai. Semakin tinggi voltase yang menjadi inputan atau untuk menghidupkan inverter ini, dia akan memperingan untuk saat beban-beban berat seperti beban-beban induksi itu dia akan ringan. Tapi kalau pakai yang sistem 12 volt biasanya seperti agak terpaksa kalau untuk beban-beban berat seperti AC rumah, induksi yang berat. Jadi di sini kita akan setting terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara menyetingnya? Saya akan cari multitester terlebih dahulu untuk menyetelnya.
Di sini ada voltmeter untuk mengukur tegangan, dan di sini juga ada voltmeter untuk mengukur gelombangnya. Gelombangnya sudah kursin wave atau belum. Kita akan tes terlebih dahulu. Sudah ada aki sepeda motor sekadar untuk mengetes, dan juga di sini akan saya pasang mainboardnya terlebih dahulu. Karena saat masang mainboard ini kalau bisa saat tidak ada muatan tegangan baterai. Ini yang namanya mainboard EGS 002 yang untuk merubah gelombang menjadi sinus atau kursin wave. Hasil outputnya nanti gelombangnya itu sudah sama dengan gelombang PLN. Setelah kita pasang, kita akan sambung kabel lagi. Ini yang merah ke jalur positif. Oke, setelah tersambung seperti ini, pasang kabel ini ke aki. Jadi di sini aki 12 volt. Ini aki motor Vario yang saya paralel. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau untuk kapasitas daya baterai besar, misalkan pakai 24 volt atau 36 atau 48, lebih bagusnya saat menyambungkan ke aki itu kita memakai namanya slow start. Karena kenapa? Supaya untuk daya kejut atau percikan api yang mengisi ke elko ini tidak kelihatan. Contohnya seperti ini. Nah, ini nanti akan ada lonjakan api karena di sini dia akan mengisi ke komponen-komponen elko ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu dia langsung ngisi. Setelah ngisi kita pasang sudah nggak ada ledakan api lagi. Nah, oke, langsung output baterai sudah masuk. Tandanya lampu sudah hidup, warnanya merah. Lalu kita akan tes apabila hidup di sini tegangan listriknya akan keluar, akan terbaca misalnya berapa volt, 220. Kalau untuk listrik Indonesia standarnya 220. Langsung saja kita akan hidupkan. Apakah rangkaian bikinan ini sudah hidup atau belum, kita tes, kita hidupkan, kita tekan tombol saklarnya. Nah, ternyata tidak hidup. Nah, apabila tidak hidup seperti ini, apa yang menjadi kendala? Mungkin ada juga sahabat-sahabat YouTube kita bikin inverter sistem low frekuensi seperti ini yang menggunakan mainboard modul EGS 002. Setelah dipasang seperti ini, dia tidak hidup. Jadi di situ nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang pertama kita akan cek setelannya atau kita akan tes settingannya. Sebelum kita akan menyetelnya, kita lepas dulu baterainya seperti ini. Nah, ini kita lepas baterainya, lalu dibiarkan sampai dia mati. Karena setelah mati kita akan mencabut mainboard EGS 002 nya. Karena ini masih menyimpan muatan di elko, baru mulai dia mati. Setelah dia mati baru ini kita cabut supaya menghindari kerusakan pada mainboardnya ini. Setelah ini kita cabut, seharusnya nggak dijabut pun juga nggak jadi masalah. Cuman lebih bagusnya untuk cari amannya kita cabut. Nah, lalu kita akan pasang kembali akinya seperti ini. Nah, lalu kita ambil ukuran patokannya. Patokannya itu namanya batas ref-nya. Jadi seperti ini. Lalu yang negatif kita pasang ke negatif. Kita ambil patokan ref-nya. Apabila setiap perubahan baterai mau dia pakai 12 volt, 24 volt, 36 volt, bahkan 48 volt, kita harus menyeting ulang setelannya. Jadi cara menyeting ulang setelannya seperti ini. Kaki IC yang nomor 2 ini namanya patokan ref-nya. Jadi untuk batas atasnya tidak boleh kurang dari batas ref, dia harus di atas dari batas ref. Batas refnya misalkan nanti kita bikin di 4,5 volt atau saya bikin 4 aja dulu atau 41. Jadi di sini batas ref, batas atasnya ini kaki yang paling pinggir di sini, mungkin bisa nampak di kamera kan. Nah, ini kita ukur. Nah, ini batas atasnya ternyata dia cuman 3 volt. Jadi dia harus tinggi dari batas ref tadi. Lalu kita akan mengukur lagi batas setelan bawahnya
saat baterai menyentuh batas bawah dia juga akan mati. Nah, di sini ada lubang kecil itu untuk mengukurnya. Nah, batas bawahnya dia 3,1. Jadi langsung saja ini saya akan setel seperti ini. Nah, yang pertama ini patokan ref 3,5 volt. Lalu kita akan setel di batas atasnya. Untuk menyetel batas atas, di sini ada trim pot yang tengahnya ini. Nah, kalau untuk menaikkan itu kita putar ke kiri sampai tegangannya naik di atas dari batas ref. Nah, di situ udah mencapai, saya coba di 42. Nah, sekarang sudah 42 di atas dari batas refnya tadi. Jadi untuk trim pot yang di sebelah kanan ini kita putar. Kalau untuk menaikkan itu kita putar ke bagian sebelah kiri. Sambil kita lihat di sini. Nah, di sini 3,1 volt. Jadi kita akan putar menjadi 2. Kalau untuk menurunkan kita putarnya ke kanan, biasanya kebalikannya. Karena dia hampir sama dengan batas ref. Nah, itu kita akan setel di 2,1 volt aja. Saya rasa sudah cukup. Jadi biar tidak terlampau pendek jarak matinya nanti. Nah, di sini sudah 2 volt saja saya setel. Nah, lalu sebelum saya pasang mainboardnya, mainboard EGS 002-nya, saya pastikan kalau dia lampunya ini sudah hijau berarti tandanya sudah hidup normal. Langsung kita tes. Nah, ternyata sudah normal, sudah hidup. Nah, lalu kita matikan lagi. Setelah itu kita akan lepas baterainya. Karena untuk memasang mainboardnya ini tidak boleh saat sedang ada muatan tegangan listriknya seperti ini, karena nanti akan merusak dari mainboardnya. Setelah tegangannya tidak ada, di sini lampu indikatornya sudah mati, kita pasang mainboardnya. Nah, setelah kita pasang seperti ini, langsung kita pasang baterainya lagi. Nah, ini setelah kita pasang seperti ini, bisa kita pastikan lagi setelannya tadi berubah atau tidak. Ini negatif ketemu negatif. Lalu kita ukur patokan refnya. Jadi untuk refnya tadi di sini kaki nomor 2 dari atas. Nah, kita ukur. Nah, di situ 3,5 volt. Lalu batas atasnya yang kaki paling pinggir nih, kalau dari arah saya ini paling bawah, dia harus di atas dari 3,5 tadi. Nah, di sini sudah 42. Lalu kita ukur batas bawahnya, limit batas bawahnya, karena limit batas bawah ini untuk menentukan saat baterai sudah tidak habis sama sekali. Ini batas bawahnya di 2 volt karena batas refnya 3,5. Oke, setelah kita tes seperti ini, kita langsung tes hidupkan. Dia akan hidup atau tidak, dan ini lampu indikatornya karena belum dihidupkan, dia belum nyala. Langsung kita akan tes, kita hidupkan. Nah, ini tombolnya langsung saya on kan. Nah, dia langsung hidup, dayanya langsung naik. Nah, tegangan listriknya sudah keluar 222. Lalu kipasnya ini kenapa tidak hidup? Karena kipasnya ini sistemnya dia otomatis saat heatsinknya nih panas, nanti kipas ini dia akan hidup. Nah, karena ini saya sistem pakai ATS, jadi di sini yang jadi beban hidup dari inverter ini sistemnya bisa di setel otomatis, bisa di setel manual. Ini kalau ke sini ini sistemnya manual. Nah, kalau kemari sistemnya otomatis. Nah, nanti langsung akan saya tes hidup lampu, hidup beban. Saya matikan dulu, saya pasang steker untuk pembuktian pengujian. Saya akan pastikan, saya akan pasang kemari untuk mengetes tegangan listriknya gimana, sudah normal atau belum. Oke, ini stekernya sudah saya pasang. Lalu akan saya hidupkan. Langsung hidup. Setelah dia hidup, sekarang saya akan mengukur gelombangnya
tegangan tetap stabil di 220. Oke. Jadi kalau untuk mengukur gelombang PLN-nya kita setel. Nah, di sini kita ukur tegangannya. Nah, di sini belum mulai nampak. Nah, ini masih saya pegang. Nah, gelombangnya sudah pulsing wave. Frekuensi 50 Hz, daya listrik 224. Nah, lalu kita akan ukur gelombang listrik PLN. Gelombangnya bersih sama kayak ini apa tidak? Saya matikan terlebih dahulu. Nah, sekarang di sini ini kabel ini karena kita tadi untuk kerja untuk melihat, jadi saya akan melihat gelombangnya sudah sama dengan gelombang PLN atau belum. Ternyata untuk gelombang PLN di sini masih ada kurang bersihnya. Bahkan di sini dayanya pun cuma 218, frekuensi bersih 50 Hz. Tapi secara gelombangnya dia masih kurang bersih, tidak semulus inverter yang low frekuensi kita bikin. Oke, langsung sekarang saya akan tes dengan menggunakan beban bohlam lampu. Meskipun ini saya bikin kapasitasnya 5000 watt, tapi tidak mungkin saya bisa mengetes dengan 5000 watt karena saya cuma menggunakan aki kecil seperti ini, aki sepeda motor. Jadi kalau untuk supaya dia bisa hidup dengan 5000 watt, saya sarankan akinya itu paling tidak menggunakan baterai sekitar, secara perhitungannya seperti ini. Kalau aki 12 volt, ampernya 100 ampere, berarti tinggal kalikan 12 kali 100 berarti ketemunya 1200 watt. Jadi kalau untuk menjadi 5000 watt kurang lebih itu memerlukan sekitar 4 aki. Sedangkan kalau aki 200 ampere itu mendapat daya sekitar 2400 watt. Nah, sedangkan untuk memenuhi menjadi 5000 watt itu harus memerlukan aki yang sekitar 4 buah aki. Nah, itu jadi ya. Lalu nanti saya juga akan pengujian si tim kerja ATS-nya ini berfungsi atau tidak. Jadi apabila saat ada baterainya habis, apakah PLN langsung otomatis menyuplai atau tidak, nanti akan saya uji coba juga sebelum rangkaian ini kita pasang masuk ke dalam box panelnya. Nah, di sini ada bohlam lampu, kapasitasnya di sini 12 watt. Soalnya kenapa saya memakai 12 watt? Karena aki sepeda motor ini dia 3,5 ampere. Jadi 12 kali 3,5 ampere itu kurang lebih itu tuh sekitar 36 wattan. Cuman karena saya ada bohlamnya yang 12 watt, jadi kita akan memastikan kalau rangkaian inverter ini sudah bekerja dengan baik. Langsung kita akan hidupkan. Nah, setelah itu saya akan pastikan juga sistem ATS-nya ini bekerja atau tidak. Akan saya matikan terlebih dahulu. Oke. Karena sangat silau